Sekarang kita lihat tentang hubungan kebahagiaan dengan kebajikan. Ini asumsinya panjang, ada 4 untuk menuju keadilan. Jadi pelan-pelan. Nah, bahagia itu rumusnya, katanya Aristoteles, ketika jiwamu ini kompatibel, selaras dengan kebajikan tadi. Yang kebajikan itu produknya akal. Jadi bahagia yang sejati itu kamu, kondisi jiwamu yang nyaman karena dia selaras. Kenapa kondisi jiwamu nyaman? Karena akalmu jernih. Yang akal jernih ini melahirkan perbuatan bajik. Nah, ini rentetannya begitu. Pikiranmu sehat, perilakumu baik. Kalau perilakumu baik, jiwamu tenang. Itu bahagia, katanya Aristoteles. Jadi yang ada di pikiran nyambung dengan yang ada di perbuatan. Kalau perbuatan sama pikiranmu selaras, batinmu juga nyaman. Itulah kebahagiaan. Kalau menurutmu maling itu jelek, terus kamu korupsi, itu kan batinmu nggak nyaman. Maka sekaya apapun kamu tidak akan bahagia. Kalau orang menghormatimu, tapi kamu tahu itu cuma acting, wong ini cuma pencitraan, tidak asli, batinmu tetap nggak bahagia meskipun dihormati orang. Jadi kuncinya bahagia, akalmu jernih, melahirkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik nanti selaras sama kondisi jiwamu, itulah kamu merasa bahagia. Itu hubungan kebahagiaan dan kebajikan. Kebajikan itu nanti kalau pas formulanya melahirkan kebijakan, kebijaksanaan. Itulah nanti yang dikejar oleh para filosof. Oke. Terus ya meskipun Socrates ngasih catatan, ya untuk bahagia, untuk jadi ini timbal balik, untuk pikiranmu bisa jernih dan melahirkan perilaku yang baik, ya kamu butuh syarat-syarat. Kalau kamu sedang galau luar biasa, sedang sedih luar biasa, ya dipaksa kayak apapun tetap tidak akan bisa menuju bahagia. Kalau kamu sedang bokek luar biasa, kamu ingkari apa enggak, ya tetap kamu galau. Mau beli makan kok duitnya kurang, mau utang kok gengsi, mau itu ya kamu anda bahagia ya tidak iso. Jadi secara manusiawi tetap ada faktor-faktor di luar diri manusia yang mempengaruhi kebahagiaannya. Jadi kamu baru diputus pacarmu misalnya, Anda tenang aja, tidak galau, tidak sumpah, malah tidak manusiawi, ya tetap kamu akan galau. Hanya saja nanti kamu bisa meningkatkan kapasitas kebijaksanaanmu. Caranya apa? Semakin kamu tangguh menghadapi pengaruh dari luar tadi, semakin kamu bijaksana, semakin kamu jadi orang bijak, orang bajik. Semakin kamu alah cuma diputus pacar, tidak penting, tidak substansial, yang lain masih banyak yang penting, tenang. Nah itu semakin kamu tangguh, semakin bijaksana, semakin akalmu tangguh. Jadi ini Aristoteles mau bilang bahwa lingkungan juga mempengaruhi, tapi kita juga bisa mengebalkan, menguatkan diri kita dari pengaruh lingkungan. Jadi ada timbal balik. Jadi bahagia dimulai dari cara berpikir yang jernih. Cara berpikir yang jernih ini mau tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling. Tapi lingkungan sekeliling sejauh mana dia bisa mempengaruhi kita tergantung juga oleh kekuatan mental kita.
Nah, semakin mental kita kuat, semakin kita mudah ketemu kebahagiaan. Jadi kuncinya di situ. Itulah eudaimonia. Jadi diawali dari segala sesuatu ada tujuan dan ada fungsinya. Tujuannya kebahagiaan, fungsinya pakai nalar yang rasional, medianya namanya kebajikan. Kebajikan ini lahir dari nalar yang jernih. Setelah nalar jernih, lahir perbuatan baik. Akhirnya jiwanya tenang dan tentram. Dalam prosesnya dipengaruhi juga oleh lingkungan sekitar, meskipun tergantung juga oleh kekuatan masing-masing orang. Nah, ringkesnya itu dasar etiknya. Oke, terus asumsi awal. Sekarang asumsi ketiga sebelum menuju ke keadilan. Ada dua jenis kebajikan, katanya Aristoteles. Yang pertama, kebajikan intelektual. Yang kedua, kebajikan praktis. Kebajikan intelektual itu nanti lahirlah filsafat, pengetahuan, pemahaman, itu kan kebajikan intelektual. Jadi ini sifatnya universal, tidak ada yang namanya nambah pengetahuan itu jelek. Semua bajik. Nambah wawasan, nambah pemahaman itu di level apapun, tentang apapun itu baik. Jadi namanya kebajikan intelektual. Sekedar cara bikin teh yang enak itu juga teori, meskipun nggak dipraktekkan, tapi kamu memahami itu termasuk jenis kebajikan intelektual. Filosof, ilmuwan itu ada di level kebajikan intelektual. Yang kedua, kebajikan praktis. Hubungannya sama tindakan, sama rasa, sama kehidupan sosial. Disinilah nanti kita ngomong keadilan. Jadi namanya kebajikan praktis. Di situ ada istilah kebajikan moral. Jadi keadilan itu nanti bagian dari kebajikan moral. Kebajikan moral itu kebajikan praktis, yang sumbernya bisa jadi kebajikan intelektual, kajian level etika tadi. Oke, dan katanya Aristoteles, kebajikan praktis itu bukan bawaan, bukan bakat, tapi habit. Habit itu kebiasaan dan pembiasaan. Jadi nggak ada orang, oh kamu itu memang bakatnya maling, nggak ada. Nggak ada orang, moral itu bukan bakat. Saya itu sejak kecil bakatnya memang jujur, bapak enggak. Nggak ada orang yang punya bakat jujur, punya bakat curang, punya bakat, nggak ada. Oh, nggak tahu pak, ini jangan-jangan keturunan ya pak suka bohong, ini nggak ada. Jadi itu bukan bawaan, tapi habit. Kamu biasakan aja. Aristoteles menjatuhkannya berani misalnya. Berani itu bukan kok, wah saya itu dari sononya sudah penakut ya pak, enggak. Kamu kalau pengen nggak jadi penakut, jadi pemberani, ya beranilah. Lama-lama kamu akan jadi seorang pemberani, karena dia habit. Kalau terbiasa berani, lama-lama ya jadi pemberani. Kalau terbiasa bohong, ya kamu lama-lama jadi pembohong. Dia habit, bukan bakat. Jadi tidak ada moralitas itu bakat, tapi kebiasaan. Yo, coba kamu rasakan ya. Mungkin kamu bohong pertama kali itu rasanya ganjel, tidak enak. Aku kok bohong ya, tidak enak. Padahal bohong itu dosa. Kamu bohong 2 kali, nggak enaknya mungkin tinggal separuh.
Iya, aku kok bohong ya, tapi kemarin aman kok, enggak apa-apa. Setengah sudah kan. Besok bohong lagi, lebih tenang lagi, mungkin tinggal seperempat. Biasa bohong berkali-kali juga enggak apa-apa. Lama-lama kamu jadi habit biasa. Bahkan mungkin lama-lama enggak bohong itu enggak enak. Aku kok enggak bohong ya hari ini, gak seru. Enaknya itu bohong. Bisa jadi kayak gitu. Kok jujur banget aku. Enaknya itu bohong. Bisa jadi kayak kenapa habit. Jadi urusan moralitas itu urusan habit, bukan bakat. Kalau itu habit, bisa kamu konstruksi, tergantung dirimu. Ingin jadi pengecut bisa, ingin jadi pemberani bisa, ingin jadi orang yang rajin bisa, ingin jadi orang yang malas bisa. Tergantung kamu membiasakannya kemana. Karena ini sifatnya kebajikan praktis, pembiasaanmu terhadap hidupmu. Nggak bisa ya Pak, saya tekun baca itu, baru baca 2 lembar sudah ngantuk. Nggak, kamu biasakan sih, dia jadinya berat. Jadikan dia habit, dikit-dikit baca. Kalau 2 lembar ngantuk ya tidur dulu, bangun baca lagi kan gitu. Kamu kan nggak ngantuk ya tidur, terus bangun ya yang lain, bukunya ditinggal. Jadi biasakan. Kamu pingin apa sih? Pingin pinter nulis, jadikan nulis habit, tiap hari nulis. Kamu pengen pinter bikin puisi, sering-sering bikin puisi, nanti lama-lama habit. Kalau dipaksa setiap orang bisa kok. Apalagi cuma bikin puisi, apalagi yang sedang jatuh cinta. Biasanya otomatis dia jadi romantis sendiri kalau nulis. Nah itu tinggal kamu biasakan aja, nanti jadi. Jadi urusan kebajikan praktis itu urusan habit.